Halo semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk minggu keempat ini, kita bahas soal dari workbook juga, sesuai RPS, yaitu latihan 3, latihan 4, latihan 5, sama latihan 6. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja dari latihan 3. Di sini ditulis pada awal tahun 2018, saya membeli 100% saham beredar S dengan membayar uang tunai sebesar 1,2 miliar. Kemudian, ekuitas S pada tanggal tersebut adalah 1 miliar. Terdiri dari saham biasa, yaitu 700 juta, dan juga saldo laba, sisa dari 1 miliar kurang 700 juta. Kemudian ada excess value untuk aset persediaan, yaitu 60 juta under value, kemudian building under value 30 juta, dan juga equipment over value 20 juta. Di sini sisanya nanti akan dialokasikan ke goodwill atau discount. Di akhir tahun 2018, S ini melaporkan net income sebesar 200 juta dan juga membagikan dividen sebesar 80 juta. Kita diminta untuk menyusun laporan konsolidasi. Kita diminta untuk menyusun jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2018. Diminta untuk bikin jurnalnya, tapi sebelum masuk ke jurnalnya kita hitung-hitung dulu nih. Ada beberapa hal yang harus kita cari nilainya. Yang pertama adalah excess value. Untuk mencari excess value, caranya adalah investment cost, yaitu 1,2 M, dikurangi dengan book value net asset. Tadi book value net asset-nya adalah 1 miliar ya, dari 700 juta lembar saham biasa dan juga 300 juta saldo laba atau retained earnings. Kalau dikurangkan hasilnya adalah 200 juta. Nah, setelah dapat excess value-nya, kita alokasikan ke aset-aset yang nilai wajarnya berbeda sama nilai bukunya. Ada inventory yang under value 60 juta, kemudian building under value 30 juta, dan equipment yang over value 20 juta. Nah, jumlah ini itu kan nggak sama ya sama excess value yang udah kita dapat tadi. Masih ada selisihnya gitu di sana. Makanya selisihnya itu kita masukin ke goodwill sesuai dengan saran dari soalnya. Misalnya dialokasikan ke goodwill atau discount. Kemudian setelah kita mengalokasikan excess value tersebut, kita menghitung income from S. Jadi untuk menghitung income from S, kita masukin dulu income from S dari net income-nya S ya, yaitu 200 juta. 200 juta nih. 200 juta. Ya, karena dia 100% langsung aja dimasukin. Kemudian ada inventory yang under value, itu 60 juta dimasukin. Oh ya, kenapa under value itu mengurangi income gitu ya? Kita ingat-ingat aja teman-teman di ininya, di jurnalnya. Dari minggu-minggu kemarin kan kita tahu kalau untuk amortisasi under value itu jurnalnya income from S pada investment in S. Saldo normal income from S itu kan di kredit ya. Terus ini di sini di debit, berarti dikurangi dong ya. Dan juga 60 juta dimasukin semuanya. Kenapa? Karena ini tuh terjual di akhir 2018. Jadi masukin aja semuanya 60 juta. Kalau misal di sini di keterangan soal terjual 40 juta di akhir 2018. Nah, itu tuh baru dimasukin ininya 40 juta tadi yang terjual gitu. Kemudian yang building ini under value juga, jadi mengurangi income from S juga. Jumlahnya adalah nilai excess value dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaatnya 10 tahun. Jadi 30 juta dibagi 3 juta dibagi 10 maksudnya jadinya 3 juta. Kemudian ada equipment yang over value 20 juta. Kalau over value akan menambah income from S. Nah, ini sama, yaitu excess value dibagi dengan masa manfaatnya 4 tahun, hasilnya adalah 5 juta. Nah, kalau digabungkan, dijumlahkan semuanya nih, jadinya adalah 142 juta. Nah, perhitungannya udah cukup sampai segitu dulu, kita langsung mulai ke jurnalnya. Kita mulai dari jurnal eliminasi income from S dan dividen dari equity method. Jadi jurnal eliminasi ini
gampangnya itu tuh kayak menghapus akun yang udah dicatat sebelumnya gitu. Jadi pas awal kita dapat income, pas awal kita dapat dividen, itu kan gini ya jurnalnya. Kalau income itu kan kita dapat investment in S, terus kreditnya income from S. Di mana investment kita bertambah dari income atau laba yang dibagikan oleh perusahaan S. Kemudian kalau dividen itu kan jurnal awalnya adalah ini income from S pada investment in S yang akan mengurangi nilai investasi yang kita punya. Kemudian income from S ini kita masukin ya jumlahnya. Maaf, di sini income from S yang dari laba itu kan awalnya di kredit. Nah, kita mau hapusin nih, kita mau mengeliminasi. Jadi kita taruh di debit. Jumlahnya adalah 142 juta dari ini ya. Jadi bukan net income lagi, tapi udah harus di adjust atau disesuaikan dengan excess value ini tadi yang udah teramortisasi gitu. Jadi 142 juta. Kemudian dividen F. Dividen F ini adalah ini dari dividen aja, dari dividen yang dibagikan di tahun tersebut. Jadi di soal tadi diketahui kalau dividennya itu 80 juta. Karena dia 100%, ya udah 80 juta itu jadi punya dia sendiri. Kemudian investment in S ini itu ada jumlahnya itu selisih dari income from S sama dividen S. Jadi hasilnya adalah 62 juta rupiah. Kemudian kita kalau pakai cost method, kita cuman bikin jurnal eliminasi dividen revenue karena di cost method kita nggak mengakui income from S gitu kan. Jurnal awalnya kalau kita dapat dividen revenue itu kan case pada dividen revenue. Karena kita mau mengeliminasi nih, makanya kita hapuskan akun dividen revenue, jadi kita pindah ke debit, nilainya adalah 80 juta, sebesar dividen yang dibagikan pada tahun tersebut, kemudian kreditnya adalah dividen S, yaitu 80 juta. Kemudian jurnal berikutnya adalah jurnal eliminasi investment dan equity S. Pada saat awal si PTP ini membeli investment itu kan ini ya jurnalnya investment in S pada common stock, pada return earning, pada addition paid in capital gitu kan. Nah, karena kita mau mengeliminasi, makanya tinggal dibalik aja common stock-nya 700 juta, sesuai ini ya, return earning-nya 300 juta, terus ada unamortized excess dari excess value-nya ini sebesar 200 juta. Terus nanti kita juga mengeliminasi akun investment in S sebesar 1,2 miliar. Kemudian untuk alokasi excess value-nya, kita juga bikin jurnalnya. Di sini kalau ada undervalue aset, maka jurnalnya itu akan ada di debit. Sedangkan kalau overvalue aset itu ada di kredit. Nah, kebalikannya kalau ada overvalue liabilitas, maka dia akan masuk ke debit. Kalau undervalue liabilitas, dia akan masuk ke kredit. Gitu. Jadi di sini inventory ada undervalue tadi 60 juta masuk ke debit. Kemudian building ada undervalue 30 juta masuk ke debit. Jangan lupa juga ada goodwill nih, ada goodwill 130 juta. Kemudian untuk di kreditnya itu ada equipment yaitu sebesar 20 juta karena dia overvalue makanya dia masukin ke kredit. Kemudian ada unamortized excess sebesar 200 juta dari sini ya, dari excess value. Gitu. Setelah itu, kita bikin jurnal amortisasi ini. Yang pertama ada amortisasi inventory. Dia undervalue kan ya. Nanti nah, undervalue itu mengurangi income from S, berarti dia bebannya bertambah. Makanya di sini ada COGS pada inventory sebesar 60 juta. Sesuaiin aja sama nilai yang di sini. Kemudian amortisasi buildingnya juga dia karena undervalue, berarti menambah beban gitu ya. Jadinya depreciation expense pada building sebesar 3 juta dan juga ada jurnal amortisasi equipment karena dia overvalue, langsung bikin aja jurnalnya equipment pada depreciation expense
sebesar 5 juta rupiah. Nah, teman-teman kalau misal aku jelasinnya kecepatan bisa diulangin ya. Oke, segitu dulu untuk sesi 1. Untuk soal-soal latihan berikutnya akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih.